Hai guys, kembali lagi dengan JJ Bro. Hari ini saya sangat bergembira karena saya dapat bertemu dengan satu pasang suami istri yang sangat luar biasa. Siapa beliau? Ayo kita kenalan. Halo. Hai, Boleh halo. tahu namanya Ya. siapa? Rio. Oh, namanya Iya, Rio. iya. Ini namanya Fla. Fla. Oke, halo Fla, gitu ya. Oke, kalau boleh tahu, Rio, saya panggil Rio atau Pak Rio? Rio aja. Oke. Rio aja. Oke, Rio ini seorang agen asuransi. Iya. Benar ya. Agen asuransi apa kalau boleh tanya? Saya agen asuransi Prudential. Oh, oke. Kalau boleh tanya, Fla juga agen juga ya? Ya. Oke, boleh tanya kira-kira bagaimana sih ceritanya kok akhirnya bisa jadi agen asuransi? Dulu itu sebenarnya saya ini nggak terlalu suka ya sama asuransi, tapi Kenapa? Kenapa kok nggak suka? dulu itu sempat kita ada ya istilahnya itu mungkin kita nggak dijelaskan secara lengkap ya tentang asuransi, akhirnya Oke. kita jadi anti asuransi gitu lah. Sampai Nah, anti sampai ya? anti asuransi Oke, gitu. oke. Iya. Terus kemudian kok akhirnya bergabung? Ya karena gini, dulu kita punya temen satu ya yang rekrut saya waktu Oke. itu. Saya lihat kok hidupnya dia itu kok enak gitu, hidupnya dia itu kok nyantai banget gitu loh. Kita habis olahraga apa segala macam, lalu dia masih bisa jalan-jalan kemana-mana apa segala macam, kita penasaran gitu loh. Oh, Penasaran, terus saya akhirnya datang ke dia, dia ngajak ketemu, terus akhirnya dia jelasin lah asuransi itu. Terus dia bilang, masa sih asuransi bisa gitu? Dia tunjukin tuh yang namanya penghasilan apa segala macam. Oke. Akhirnya apa yang terjadi ya, tak lihat, bagus ya, apakah ini satu peluang, tapi ya sayanya ini anti asuransi, tapi masa sih iya gitu loh. Oke. Terus akhirnya kita mutusin untuk ya udahlah, coba sih aku gabung, siapa tahu aku salah gitu dalam Oke. posisi asuransi ini gitu. Guys, di sini kita bisa belajar, kita perlu buka diri, open mind untuk mencoba sesuatu yang baru, apapun yang meskipun itu bukan merupakan pengalaman kita. Fla ini istrinya. Ya, ini istri Rio ya. saya, seperti Jadi itu, Den. guys, ini ada hal yang bagus, kita bisa belajar. Suami istri bekerja di Prudential. Sekarang Fla sebagai apa? Agent atau? Ya, saya posisinya agent, Agent. karena post ya. Oh, oke. Ya. Kalau posisinya Rio sekarang apa? Saya sudah di agency director. Wow, agency director. Terus kemudian backgroundnya Rio sama Fla ini apa sih? Kalau saya dulu itu karyawan, saya karyawan, Fla juga karyawan, jadi ya kita belajar start berbisnis di Prudential ini ya di sini. Gitu. Kalau Fla sendiri karyawan apa? Dulunya karyawan perusahaan ini ya, minyak ya. Minyak. Perusahaan minyak. Oke, perusahaan minyak. Terus persisnya sebelum saya masuk bergabung di Prudential itu saya kerjain tiket travel agent. Oh, Travel agent. usaha sendiri, Iya. tiket online. Iya, tiket Oke. online, Heeh. Terus kemudian kan ini sesuatu hal yang baru, Prudential. Menurut Fla sendiri gimana? Sebelum itu waktu posisi kita masih pacaran, Mm-mm. itu saya pernah mengalami klaim. Oh, pernah klaim, saya pernah oke. klaim. Waktu tahun 2008 itu saya pernah kecelakaan yang habisnya lumayan banyak. Itu juga salah satu yang jadi titik poinnya kita menyadari bahwa ternyata industri asuransi itu bukan hanya tipu-tipu gitu loh. Karena memang kalau kita sudah ngerasain klaimnya itu kita tahu bahwa ini industri yang benar-benar menolong gitu loh. Benar-benar. Jadi karena pernah mengalami, akhirnya betul merasakan bahwa bisnis ini benar. Oke. Terus kemudian bagaimana Rio yang awalnya anti kok akhirnya sekarang jadi agent asuransi? Iya, jadi selain saya ngelihat kasusnya istri saya seperti Oke. itu, Waktu itu belum waktu menikah itu ya? belum menikah. Oke. Gitu. Apa namanya, kita lihat iya ternyata seperti itu ya asuransi. Jadi ya saya pingin tahu gitu loh, karena mungkin juga keluarga saya ada yang keliru gitu loh masalah asuransi ini. Dan akhirnya setelah saya pelajari ternyata memang asuransi itu pada dasarnya semua itu baik gitu. Cuman ya memang mungkin saja yang menjual kurang mengerti atau memahami, akhirnya membuat nama asuransi itu menjadi jelek seperti itu. Oke. Berapa saat yang lalu saya sempat juga wawancara Pak Jasper menyatakan bahwa asuransi itu baik, bukan sekedar tipu-tipu, betul ya Flo ya? Terus kemudian kita yang intinya itu belum paham, belum tahu, belum teredukasi sehingga merasa bahwa orang itu anti gitu ya.
Terus kemudian emangnya gampang dari karyawan langsung jadi berbisnis di Prudential? Itu tantangan loh. Tantangan. Itu tantangan banget. Kenapa? Karena kita selama ini kan kalau jadi karyawan itu kan kita ya kerjanya 8 sampai 5, lalu setelah itu ya pasti ada supervisi dari atasan dan segala macam. Cuman memang perbedaannya cukup luar biasa gitu. Sedangkan di sini kan kita diajarkan untuk berbisnis, artinya kita punya tanggung jawab sendiri terhadap income kita, terhadap kegiatan kita. Jadi kita benar-benar waktu itu ya kayak jungkir balik gitu loh. Kebiasaan-kebiasaan yang tadinya harusnya itu rutin, karena kalau berbisnis sendiri kan gak ada yang ngawasi. Iya. Nah, tergantung kita. benar, ya. Betul. Oke, terus siapa Flo mengadaptasi dengan kondisi itu? Mungkin Flo enggak terlalu karena Flo sudah punya usaha travel online itu. Iya. Terus kemudian gimana cara adaptasinya? Adaptasi Dari kerjaan sebelumnya ke Pro. Dari kerjaan sebelumnya ke Pro. Sebenarnya kurang lebih karena saya sebelumnya kan travel agent itu. Jadi saya sendiri juga sudah mengalami yang namanya kerja. Kalau kita kerja tidak ada yang ngawasi, otomatis hasilnya itu kita sendiri yang menentukan. Tergantung aktivitas kita sendiri. Ya. Nah, jadi otomatis semakin banyak kita beraktivitas, maka otomatis yang hasilnya juga semakin banyak. Jadi nggak terlalu sulit sih untuk adaptasi yang dari travel agent ke. Jadi guys, ada orang yang mudah beradaptasi, ada yang mungkin perlu waktu untuk beradaptasi. Seperti Pak Rio ini dari background karyawan, akhirnya juga bisa berhasil guys di Prudential. Kapan gabungnya di Prudential? Saya gabung di 2013 November. 2013, berarti 6 tahun. 6 tahun di Prudential dan sudah posisi agency director. Kira-kira Rio, menurut Rio emang mudah kerja di Prudential? Itu tergantung mindset kita ya. Jadi apa? kalau kita bilang mudah, bagi saya semua pekerjaan ada tantangan teman-teman. Cuman satu yang harus kita penuhin adalah komitmen kita. Kenapa? Karena pada saat saya mungkin jadi karyawan, kita berkomitmen pada gaji. Tetapi pada saat kita menjadi seorang pebisnis, kita menjadi seorang agen asuransi, kita berkomitmen pada pendapatan yang tadi yang kita bilang itu, kalau itu sesuai dengan aktivitas. Jadi kalau memang kita komitmen pada aktivitas kita, maka otomatis pendapatan akan mengikuti seperti itu. Oke. Flo, kira-kira bagaimana sih caranya Flo berjuang di Prudential sehingga bisa mendapatkan income, bisa mendapatkan tim yang besar? Pengalamannya Flo boleh cerita? Ya, karena saya kan ibu rumah lebih ke ibu ya, jadi kan saya punya anak, terus jadi kalau misalkan sambil nungguin anak sekolah, ya saya sambil bisa cerita ke orang tua ya yang ada di situ. Terus mungkin kalau yang lainnya kita nambah nambah komunitas-komunitas yang lain ya, komunitas olahraga, komunitas keagamaan kayak gitu-gitu. Dari situ kita juga edukasi ya. Pokoknya intinya kan bisnis ini kan bisnis edukasi sebenarnya. Kita cuma cerita aja, memberikan pemahaman yang benar tentang asuransi ke siapa saja orang yang kita jumpai, asal mereka mau mendengarkan, kan kita cerita seperti itu. Kalau Rio sendiri bagaimana cara mendapatkan nasabah? Iya, saya kebanyakan dari komunitas. Jadi pertama kali saya jalan itu dari sebuah komunitas. Di sana saya mengikuti alurnya saja. Jadi istilahnya seperti referensi dan segala macam. Memang banyak nasabah-nasabah itu ya teman, atau saudara ada beberapa. Cuman kebanyakan memang dari pertemanan. Oh, jadi teman diceritain tentang. Iya. Terus kemudian berapa sulitnya atau bagaimana sulitnya sih kerja di asuransi? Kalau sulitnya ya, kadang-kadang kita kalau ketemu sama orang, itu kesulitan yang pertama kali yang saya alami waktu itu dari kepala saya sendiri. Jadi maksudnya begini, ada satu pertanyaan mendasar di kepala saya ngomong nggak ya? Seperti itu. Poco-poco, maju mundur. Gitu. Nah, jadi kalau kita sudah bisa, artinya begini teman-teman. Saya kalau di asuransi itu selalu punya moto begini, saya ngomong aja. Mau iya atau enggak urusan nanti, yang penting ngomong. Karena kalau enggak ngomong, ya enggak jawabannya. Seperti itu.
ngomong bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Enggak Iya. ngomong pasti jawabannya Enggak. Dan yang kita sampaikan kan bukan sesuatu hal yang foya-foya atau Ya, sesuatu betul. hal yang hambur-hambur, tetapi Betul. ini berfungsi satu saat mungkin untuk anaknya kuliah atau untuk pada saat seseorang harus masuk rumah sakit yang membutuhkan dana besar ya. Iya, betul. Oke. Betul. Terus kemudian bagaimana sih flow koordinasi kerja dengan suami supaya kita bisa tahu oh ternyata istri bagiannya bagaimana, suami bagaimana? Kita sama-sama sih ya, maksudnya ada kegiatan apapun ya kita atur. Oh ini gimana, kita harus ikut sendirian datang sendirian atau datang berdua. Terus habis itu selain itu ya kalau memang kita harus datang berdua ya nanti kita cari solusi untuk yang lainnya. Sama agent pun gitu juga, kita maksudnya untuk ke nasabah sama untuk agent itu sama. Jadi kita bagi-bagi sama-sama, kalau atur-atur lah waktu gimana. Flo, kira-kira bisa cerita apa sih untungnya kalau kerja berdua dan kerja sendiri? Kalau kerja berdua Itu bisa gini. Jadi kalau kerja berdua itu bisa kita saling menguatkan sebenarnya di lapangan. Cocok lemah, harus apa gitu ya. iya betul. Ya, jadi manfaatnya itu sebenarnya lebih banyak teman-teman ya. Jadi kalau kita bilang kita kerja suppose begini ya berdua itu, kepercayaan nasabah, kepercayaan calon nasabah terhadap kita itu naik. Kenapa? Karena dia lihat nih, wah dua pasang ini suami istri dua-duanya kerja di Prudential, kerja sebagai agen asuransi. Berarti bener dong saya menitipkan uang saya gitu loh. Timnya seperti itu Bu. Jadi kalau kita kerja sendiri kadang-kadang kita ya ditolak sendiri atau senang sendiri itu gak asik gitu loh. Tapi kalau berdua kita kadang-kadang kalau kita pernah mengalami penolakan, pernah kita kerja berdua, kita sampai mobil kita bilang ya udahlah ketawa sendiri. Gak apa-apa, terus tenang aja kita minum es campur Iya. untuk mendinginkan. Iya betul. Kita Kan yang ditolak berdua. bisa saling menguatkan. Terus Iya. kemudian Kalau ada yang kelewatan, misalkan ada informasi-informasi yang belum tersampaikan itu Ya, kita juga bisa saling jadi saling mengingatkan. ingetin. oh oke, jadi ibaratnya sparring partner ini fungsinya untuk oh kamu ngomongnya salah, oh kamu sudah betul tapi kurangnya ini sehingga bisa ditambahi. Ya. Dan ngomong salahnya pasti bukan di nasabah, di mobil, mobil, di ya. rumah. Oh mestinya harusnya gini. Ya. Terus kemudian pas nanti suaminya rodok ngamuk karena ndak laku-laku diinjek ojo ngono, ojo ngamuk gitu. Ndak kasih tanya. Terus kemudian Ya. bagaimana sih berjuangnya Rio sehingga bisa jadi seorang agency director? Ya apa sih cara kerjanya? Guys, Anda kalau mau gabung di asuransi jangan berat, susah. Betul ya? Jadi gini, memang kalau di Prudential itu ya teman-teman ya, itu jelas. Artinya jelas itu karirnya jelas, income-nya jelas, dan berapa yang harus kita capai untuk kita mencapai production club, untuk mencapai promosi itu semuanya jelas. Dan juga nggak lupa produknya itu paling jelas kalau saya bilang. Jadi kalau saya bilang perjalanan saya dulu menjadi agency director juga nggak mudah-mudah amat gitu loh. Cuman memang itu tadi butuh komitmen. Artinya apa butuh komitmen itu? Kita ketemu nasabah, ya kita benar-benar harus melayani seperti itu teman-teman. Jadi kalau kita misalnya kita ketemu nasabah, kita dapat case nih, ya toh. Terus setelah itu kita tinggal, ya mungkin hari ini saya nggak jadi agency director gitu. Jadi istilahnya diurusi itu lagi iya lah ya. diurusi lagi Oke. karena hampir sekitar 60% itu saya punya nasabah itu semuanya repeat order loh. Oh, Jadi nasabah yang nambah. mereferensikan temannya, terus dia nasabah nambah lagi, seperti itu teman-teman. Dan satu lagi jangan lupa selalu upgrade soft skill teman-teman. Jadi misalnya kalau kita bilang bukan hanya sekedar jadi agent biasa, kita belajar menjadi seorang financial planner. Gimana sih caranya belajar jadi financial planner? Ya udah ikutin aja kan banyak di pasaran itu. Jadi Di intinya luar. kita belajar, kita upgrade dan Iya. kita berikan service yang terbaik. Dan kalau sudah dapat nasabah jangan ditinggal seperti kayak gitu ya. Terus Iya. kemudian menurut Flo, kalau seorang agent yang mau bergabung harus bagaimana sih Flo? Maksudnya Jadi agent yang mau bergabung, yang nonton ini, ya wis aku tak gabung di Prudential, harus berperilaku bagaimana supaya dia bisa berhasil seperti Anda berdua? ya pertama memang harus open mind ya, harus buka Buka mindset pikiran. yang baru. Karena sebenarnya di bisnis ini luar biasa, karena kita itu nggak hanya
melulu tentang uang, tapi kita tuh dibentuk baik secara mental. Kedewasaan kita tuh sangat berpengaruh ya, dari step agent ke nanti naik lagi ke associate agency director, itu butuh kedewasaan yang berbeda-beda. Gitu. Jadi selain mindsetnya dirubah, dan yang paling penting punya kemauan yang kuat. Yang kuat, karena jangan sampai terus nanti kita baru ketemu nasabah baru satu, terus mengalami pendingan, terus langsung wah saya sudah nggak passion, waduh pada baru ditolak sekali. Jadi memang kita tuh harus memberikan kesempatan sama bisnis ini untuk ya benar-benar kita mau coba bisnis ini tuh nggak cuma 1 kali 2 kali, tapi kita terus coba sampai kita berhasil. Meskipun 100 kali belum, mungkin 101 itu adalah nasabah Anda gitu ya. Dari situ Anda diproses, diolah sehingga Anda bisa mencapai. Kalau seorang agent itu harusnya bertindak seperti apa? Untuk agent ya, satu ya yang harus diikuti adalah sistem, teman-teman. Sistem yang ada di Prudential ataupun sistem yang ada di agensi. Itu penting sekali. Yang kedua adalah hadiri training, teman-teman. Jangan sampai training itu kita tinggalkan karena kita mungkin di lapangan, aduh aku kok ditolak, begini, begitu, dan segala macam. Akhirnya kita meninggalkan training itu. Padahal di training itu sebenarnya kita diperkuat, teman-teman. Selama ini saya kalau ngobrol sama agent-agent saya, itu saya selalu ngomong prinsipnya dikuatin, konsep asuransinya dikuatin. Kenapa? Kalau kita udah kuat, mau digoyang siapapun nggak bisa, gitu. Karena apa, teman-teman? Jujur ya, mungkin barang yang ada di luaran yang teman-teman jual sekarang ini itu mungkin masih bisa ada yang nolak, ada yang bilang aku nggak butuh. Teman-teman percaya deh, asuransi itu nggak ada yang nggak butuh, teman-teman. Yang ada itu cuma nggak tahu kalau dia butuh. Itu. Jadi kalau saya bilang sama teman-teman ini, tim saya terutama, saya bilang kamu ditolak berapa kali? Aku sudah 10, coba lagi 1 lah, 11. Saya bilang seperti itu. Kenapa? Karena itu bukan ditolak sebenarnya. Hanya saja dia belum terbangun rasa kepercayaannya dia terhadap si agent tersebut. Atau mungkin bisa jadi karena yang dijelaskan itu tidak cetok, tidak jelas, sehingga orang dengan pemahaman yang baru, apa toh yang mbok ceritakan, berarti kita harus upgrade. Iya, ya itu bagaimana cara menyampaikannya. Betul, itu butuhnya training. Jadi makanya banyak agent yang dia hilang di pasaran. Kenapa ya? Karena itu tadi ditolak, terus dia berpikir bahwa aku ini nggak cocok di sini. Ini bukan jalanku loh. Ya bukan begitu. Datengin trainingnya. Seperti itu. Karena yang kita jual itu konsep, bukan barang. Iya. Nasabah nggak ambil karena tidak jelas apa. Tidak jelas. Nggak tahu untungnya gimana. Terus habis gitu ruginya kalau nggak punya seperti apa dia nggak tahu. Jadi kalau guys, Anda sulit matematika, Anda harus buka matematika. Betul. Anda harus belajar tanya kepada orang yang paham matematika, sehingga satu kali Anda lebih mudah untuk memahami matematika. Sama konsepnya kalau misalnya Anda belum tahu asuransi dan Anda ingin menceritakan, Anda perlu belajar lewat training ya. Betul. Itu tadi yang sistem itu training ya. Betul. Training yang ada di kantor atau yang ada di kantor pusat. Terus kemudian dari situ kita ada di komunitas yang baik ya. Sehingga betul. kita saling menguatkan. Orang itu aja bisa, kita pasti juga bisa gitu ya. Kalau kita jauh dari kumpulan bara yang ada apinya, satu kali kita padam, betul ya. Nah, jangan sampai padam, karena kalau padam guys, jujur aja orang kalau nggak punya duit nggak enak guys. Lebih enak orang punya duit. Kenapa? Saat kita punya duit kita bisa bantu banyak orang. Kita bisa membahagiakan keluarga kita, begitu. Dan jujur aja bisnis Prudential juga ada uang, betul ya? Ada dapat komisi. Selama Rio bergabung, Flo bergabung, apa sih yang sudah didapatkan dari Prudential? Kalau udah didapetin dari Prudential banyak, teman-teman. Ya, properti, kendaraan dan segala macam ya, mobil, tabungan ya. Bahkan kita sekarang mulai ada invest ke barang-barang komoditi dan segala macam. Jadi artinya gini, teman-teman. Kalau orang bilang ya, setelah dari berbisnis kita menjadi seorang investor, itu benar, teman-teman. Nah, di Prudential ini adalah tempat berbisnis yang tepat. Kenapa? Karena di sini tanpa modal, resikonya nggak ada. Yang ada cuma uang masuk, teman-teman. Nah, kalau sudah uang masuk, yang ada adalah uang masuk, maka ya
teman-teman tahu sendirilah seperti itu. Kita kalau lihat banyak agen prudensial yang sukses, kalau sudah suksesnya wah udah benar-benar naik terus teman-teman. Seperti itu. Jadi kalau kita bilang masalah material udah banyak lah gitu loh, bukti-bukti juga di luaran banyak kok. Flo, kira-kira selain materi yang kita bisa dapat, apa saja yang kita bisa dapetin kalau kita gabung di Prudential? Kalau kita gabung di Prudential, waktu ya, kebebasan waktu. Jadi kalau dulu kan waktu kerja sama orang, otomatis jam 8 sampai jam 5 pasti nggak ada di rumah. Oke. Nah kalau sekarang ini kita bisa atur waktunya, maksudnya anak-anak sekolah kita masih bisa anterin, Oke. kita masih bisa jemput gitu, waktu kita bisa atur. Terus percepatan income-nya itu juga lebih besar di sini. Memang percepatan income-nya beda lah sama kalau kita kerja ikut orang kan paling 1 tahun naiknya cuma berapa persen aja gitu. Kalau di sini dengan kita tinggal tingkatin aktivitas, otomatis kita mengalami percepatan income-nya juga mengikuti gitu loh. Flo boleh cerita kenapa ada agent yang berhasil, ada agent yang gagal? Kalau agent yang gagal itu menurut saya karena agent itu tidak mau bayar harganya sih gitu ya, tidak mau bayar harganya, maksudnya ya itu tadi, kalau misalkan kayak nggak ngerti tapi nggak mau ikut sistem, nggak mau ikut training. Jadi sebenarnya kalau misalkan agent yang gagal itu tadi mau belajar lagi, mau isi kepalanya lagi, maksudnya mau investasi leher ke atasnya lagi, ditingkatkan lagi, terus mau coba lagi, itu pasti bisa berhasil juga gitu loh. Jadi sebenarnya gagal itu cuma karena belum berhenti sebelum berhasil, sebelum waktunya, nggak ngasih kesempatan untuk belajar lagi, untuk bayar harganya. Rio, menurut Rio bagaimana seorang agent itu bisa sukses? Oke. Teman-teman, kita ini seperti wadah ya teman-teman ya, sebuah wadah gitu ya. Kalau kita bayangkan ya, kita ini adalah sebuah gelas, di mana gelas itu mungkin isi kita adalah 100 ml. Kalau kita dituangin air sejumlah 1 liter, otomatis yang terbuang adalah 900 ml. Meluber. Keluar. Nah, untuk menjadi berhasil dan sukses, teman-teman harus besarin wadahnya. Teman-teman harus berubah dari yang 100 ml menjadi 200 menjadi 300. Yang nantinya pada akhirnya berkat Tuhan itu akan mengalirnya di situ. Kita sudah terima semua, gitu loh. Kalaupun memang kita bisa, ya kita teruskan, kita besar menjadi 1 liter, 1,5 liter, seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya bilang menjadi agen yang sukses itu harus satu, mau belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari leader kita, ya, leader direct kita, belajar dari mentor kita kalau kita punya mentor, belajar dari luar, ya, mengenai bidang keuangan, bahkan mungkin bidang-bidang lain ya perlu loh kita pelajari, karena menjadi agen asuransi itu nggak cuma melulu ngomong masalah asuransi teman-teman. Kalau misalnya si nasabah ini ngajak ngomongnya bola, ya kita harus ngerti bola. Nasabah ngajak ngomong, suka, ya? Iya, meskipun kita nggak suka, paling nggak kita ngerti gitu loh. Jadi open mind, pikiran terbuka itu sangat penting banget itu. Nah, yang ketiga, kita juga bisa belajar dari mana? Dari sekolah-sekolah keuangan. Seperti itu. Apa yang harus kita lakukan kalau misalnya, karena apa? Nasabah itu kebanyakan itu kalau butuh asuransi itu biasanya bersambung dengan masalah perpajakan dia, masalah tentang apa yang dia pikirkan, mungkin pembagian warisan dan segala macam. Kalau kita nggak ngerti, ngomongnya cuma masalah asuransi sama dengan kesehatan, wah itu udah mentok itu teman-teman. Jadi harus beradaptasi juga seorang agent dengan kebutuhan yang ada di pasar. Jangan hanya cuma sekedar jual aja, tetapi kita memberikan pemahaman bahwa ada yang namanya proteksi untuk hutang, ada proteksi untuk menambah aset seseorang dengan cara yang lebih mudah, lebih murah, dan tidak ada resiko antara pertengkaran waris. Itu semua kita perlu pelajari, guys. Kenapa? Karena kebutuhan asuransi sekarang semakin berkembang, dan saat berkembangnya itu kalau kita tidak beradaptasi, kita akan lepas dan kehilangan banyak nasabah. Terus kemudian kalau misalnya ada seorang nasabah, bukan nasabahnya Rio, kira-kira kalau mau minta bantuan Rio, apakah bisa dibantu nggak? Bisa lah, kita semuanya open. Jadi artinya begini teman-teman,
sebagai seorang agent itu bagi saya itu adalah sebuah panggilan. Jadi saya memahami mengenai asuransi ini dari situ, teman-teman. Jadi kalau misalnya memang ada nasabah butuh bantuan, saya pernah ada satu nasabah butuh bantuan sudah lama. Bukan nasabahnya bukan, Rio. Bukan, jadi itu nasabah udah 20 tahun yang lalu. Jadi saya Nasabahnya belum orang mengenalkan, lain. yes. Ya, oke. 20 tahun yang lalu, dan kalau kita bilang kita berpikiran sempit ya teman-teman, ya kalau kita Kok enak? oh nasabah itu udah nggak bayar saya, tapi apa yang terjadi? Ya kita bantu, karena apa? Kita punya belas kasih sama mereka gitu teman-teman. Jadi kan dengan kita membantu dia, itu kita sama saja dengan menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan gitu loh, seperti itu teman-teman. Jadi janganlah kita pelit lah. Nasabah orang boleh silakan, ayo. Memang kalau sudah ditinggal agent apa segala macam silakan, nggak apa-apa. Kita akan bantu for free. Saya bilang begitu. Tanpa biaya, Yes, tanpa betul. syarat. Ya. Luar biasa guys. Bagi para nasabah yang mendengarkan sharing Rio ini, Anda bisa juga minta bantuan Rio, bisa minta bantuan Flo, bisa minta bantuan saya. Kita berikan secara Rio. Kalau misalnya mau ngontak Rio, boleh cerita nomor teleponnya berapa? Oke. Kalau mau kontak kita bisa teman-teman ya. Disebutin nih kok. 081 081 137 137 6159. 6159. Anda bisa hubungi nomor telepon itu untuk mendapatkan pelayanan, mendapatkan penjelasan secara gratis. Kalau Flo boleh cerita nomor handphonenya? Ya, Nomornya di 081 081 330 330 963 963 339. Baik, mereka yang ingin mau bergabung jadi agent Ya, diizinkan juga ya? enggak apa-apa. Kira-kira apakah ada syarat-syarat kalau seorang agent yang ingin bergabung di Rio sama di Flo, kira-kira apa? 1M 1M, mau 1M. Hanya mau belajar, mau Ya, dididik, betul. mau dibentuk, dan mau mengikuti apa yang sudah ada. Ya. Cara, kalau bahasa kerennya, sistem yang ada di kantor harus mau ikut. harus mau. Kira-kira pendidikan, Pendidikan ya Yang paling pentingnya enggak KTP ya. ya KTP ya, pendidikan istilahnya ya paling enggak ya SMA gitu, nggak SMA. masalah sih. Yang penting satu sih, ya betul tadi, mau teman-teman. Karena kalau kita nggak mau, sepinter apapun, setinggi apapun pendidikan, ilmu apapun, nggak bisa. nggak akan bisa. Iya betul. Jadi bukan bayar 1M guys, jangan takut. Dan jangan bergabung kalau Anda tidak punya 1M, yaitu mau. Kalau Anda mau bisa bergabung, dan Ya. Anda mau dibentuk sama beliau berdua ini, sehingga Anda bisa juga punya income. Apa sih enaknya kalau seorang bergabung di Prudential? Oke, teman-teman, kalau kita sebagai seorang pekerja, Ya, kita itu dilimit sama istilahnya pemberi kerja, gambarnya seperti itu ya. oke. Kalau kita menjadi pengusaha, kita itu dilimit dengan apa? Dengan modal Anda sendiri. Oke. Misalnya saya cuma punya modal 1M misalnya gitu, Ya. atau 2 miliar gitu. Ya. Ya sudah, kita punya penghasilan juga ya segitu, itu 2 miliar dikali berapa persen keuntungan, Ya. selesai. Oke. Tetapi kalau kita di Prudential, itu kita ini Ya, saya harus bertemu dulu dengan seseorang. Saya izin pamit dulu ya. Oke, Wah, thank you so much ya. God bless you. Terus kemudian yang tadi Rio, untuk seorang yang ingin bergabung tadi, selain syaratnya mau, apalagi? Mungkin edukasi ya, SMA Ya. begitu? ya edukasinya ya paling enggak SMA ya, Oke. diploma lah, supaya apa sih kita juga teman-teman itu juga mudah memahami lah mengenai asuransi. Gitu. Jadi itu saya rasa, dan yang penting itu tadi mau itu Siapa udah saja paling ya, utama. laki, Yes, perempuan yes. gitu ya. Ya. Karena di situ ada kesempatan, potensi seseorang bisa mendapatkan income yang besar. Iya, Bisa mendapatkan sebuah peluang bisnis, bisa kesempatan untuk belajar. iya, betul. Dan ada perubahan saat kita memiliki kesempatan untuk belajar. Iya. Nah, saat kita belajar, kita bisa menjadi sukses. Iya. Tapi kenapa kok di antara ribuan agent ini mereka ini seringkali patah semangat sih di tengah jalan? Iya.
Saya banyak nemukan agent yang seperti itu. Jadi artinya begini, mereka-mereka yang seperti itu, saya lihat ada beberapa kemiripan. Yang pertama adalah satu, mereka mulai kehilangan keyakinan akan bisnis ini. Jadi artinya bisnis ini bener kasih bisa ngasilin duit seperti itu. Loh, bisnis ini bukan cuma ngasilin duit teman-teman, tapi menghasilkan segala sesuatu yang kita belinya pakai duit, gitu. Itu. Gimana penjelasannya? Nah, jadi gini, banyak orang yang merasa kehilangan keyakinan, ya, karena dia mengalami banyak penolakan. Dan satu lagi, kebanyakan dari mereka, terus itu adalah kebanyakan dari mereka itu merasa bahwa setelah mereka ditolak, mereka menjadi ragu, gitu teman-teman. Nah, kalau sudah menjadi ragu, akhirnya mereka nggak mau nih datang ke acara, nggak mau. Akhirnya mereka mulai hitung-hitungan. Biasanya yang jarang hadir, yang sudah hadir akhirnya jadi jarang. Jadi jarang hadir. Mungkin nanti alasannya karena bensin lah, karena pengeluaran apa segala macam. Padahal itu salah teman-teman. Yang benar adalah kalau kita ditolak, pertama nih, satu jalur yang paling cepat hubungi leader Anda. Kenapa? Yang Kok pertama. harus? Karena kalau leader kita nggak kita hubungin, ya, leader kita yang paling tahu kita loh. Yang ingin betul-betul yang ingin teman-teman itu mencapai potensi maksimalnya teman-teman itu ya leader kita. Itu. Yang kedua, segera datengin tempat training, datengin sistem. Karena kalau enggak, apa yang terjadi? Hilang pasti. Nah, itu beberapa riset dari tempat saya yang saya lihat kesamaannya seperti itu. Mereka mulai putus asa, mereka ditolak banyak, mereka putus asa, nggak berani ngomong, nggak berani curhat, karena mungkin pikiran mereka, kalau aku belum closing, ya kan, nanti leader marah-marah sama saya, nggak enak. Akhirnya nggak ngomong, akhirnya apa yang terjadi? Hilang. Guys, jadi kita perlu belajar dekat dengan leader atau agent yang merekrut kita supaya mereka adalah orang yang ingin Anda berhasil. Mereka tidak mungkin kepingin Anda tidak sukses. Kenapa? Saat Anda sukses, baru itulah makna inti kesuksesan dari seorang agent yang merekrut, gitu ya. Kalau boleh cerita sedikit, apa sih intinya bisnis prudential ini, Rio? Bisnis prudential itu begini teman-teman. Kita bisa sukses dengan cara cuma satu teman-teman, membangun rekrutan kita untuk menjadi sukses seperti kita. Di bisnis ini semuanya saling tolong teman-teman. Artinya bukan kita membangun bisnis kita melalui orang lain, tidak. Tapi dengan bisnis ini kita membangun orang lain supaya kita menjadi sukses di sini. Seperti itu. Jadi ini adalah filosofi yang baru saya dengar, guys. Kalau boleh tahu kantornya Rio di mana? Saya di MRT Stars teman-teman, SB11. MRT Stars SB11. SB11. Alamatnya di Jalan Genteng. Di Jalan Genteng. Jadi 8. Anda bisa berkonsultasi dengan Pak Rio, bertemu di Jalan Genteng nomor 8. Jadi di situ ada kantor namanya MRT Star SB11. Kira-kira kalau untuk jadi agent perlu bayar enggak ini? Enggak lah. Enggak ada yang bayar ya? Enggak ada yang bayar, materai aja enggak teman. Tanpa materai. Sekarang semakin mudah ya untuk seorang jadi agent ya. Guys, dari sini kita bisa belajar banyak betapa pentingnya seorang agent itu memiliki leader. Seorang agent itu mau belajar sehingga dia punya kesempatan untuk sukses seperti Rio. Guys, kalau Anda merasa video ini bermanfaat, silakan Anda share, Anda like, dan Anda subscribe ke agent-agent Anda sehingga agent-agent Anda menjadi seorang sosok yang sukses seperti beliau. Kemudian Pak Rio boleh kasih statement terakhir buat para agent yang mau atau yang baru berpikir atau mungkin yang sudah lama tidak berhasil di prudential, mungkin dikasih speech word yang baik. Teman-teman, nggak ada suatu usaha ya yang sia-sia teman-teman. Hasil itu tidak akan mengkhianati yang namanya usaha. Dimana kita mau berusaha, kita punya komitmen yang keras.
bagi teman-teman semua yang mungkin hari ini merasa bahwa aduh jadi agent kok susah apa segala macam, cepat segera angkat teleponmu, kontak leadermu. Kenapa? Karena dengan Anda mengontak leader itu adalah langkah pertama untuk menyelamatkan bisnis Anda di asuransi di Prudential ini. Oke. Seperti itu. Rio apa punya Instagram? Saya ada Instagram. Oke, Instagramnya apa? R10. R10. Ya. Kemudian ada Facebook. Facebook ada. Pakai nama apa? Rio Antonio. Rio Antonio. Iya, betul. Rio spasi Antonio. Iya, betul. Oke. Anda bisa lihat profil beliau untuk Anda putuskan bergabung sama Pak Rio. Anda bisa bergabung sama Flo dan Anda juga bisa bergabung dengan Johnny Johnson. Semoga video ini bermanfaat, Pak Rio. Terima kasih banyak. Kiranya Tuhan memberkati. Semoga video ini jadi berkat Berkat banyak. dan menjadi motivasi buat setiap agent. Terima kasih. God bless you all. Bye. Sukses Guys. selalu. Thank you.